Saatnya pikir ulang, elektabilitas Nasdem terus menurun usai usung Anies Capres 2024. Di survei Desember ini, kalau kita bicara partai yang mendeklarasikan Capres, itu Partai Nasdem, dapat 3,2% ya di survei Desember, dan kelihatan tidak banyak berubah sebelum maupun sesudah deklarasi. Tapi saya ingin bercatatan, dulu juga menjelang 2019 Nasdem justru bahkan rendah ya, kita dibanding rata-rata dulu 2%, lalu kemudian mengalami kenaikan ketika masuk kampanye resmi. Jadi saya kira situasi masih dinamis begitu. Kemudian kait dengan deklarasi, elektabilitas Anies sebagai capres itu cukup besar ya, di atas 20% dalam simulasi 3 nama. Kalau paruh saja misalnya ditarik oleh Nasdem, Anies itu sangat besar. Namun sejauh ini per Desember 2022 kami melihat baru 8% saja pemilih Anies yang berhasil ditarik oleh Nasdem. Malah lebih banyak yang ditarik oleh PKS, Demokrat. Dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Tetapi sekali lagi, PD Perjuangan tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain. Hanya skala prioritas bagi PD Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU. Karena Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Iya, intinya adalah gara-gara mendukung Anies Baswedan itu tadi untuk menjadi calon presiden di 2024, suara daripada Partai Nasdem itu anjlok atau turun. Saya ulangi ya, karena penting nih, gara-gara dukung Anies jadi capres, di survei terbaru lembaga CPCS tadi, suara Nasdem anjlok nggak kira-kira, gitulah. Santai saja, karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Ternyata bukan Jakarta doang yang kena sialnya. Nasdem juga ikut kecipratan. Dalam survei yang dilakukan New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 alami penurunan. Keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah menggerus basis pendukung, terutama dari kalangan nasionalis. Tercatat Nasdem mengalami penurunan elektabilitas menjadi 3,5% pada Januari 2023. Nasdem masih jeblok elektabilitasnya, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono. Setelah Nasdem menyebut nama Anies Baswedan sebagai capres, elektabilitas partai yang dibesut Surya Paloh itu masih berada di bawah ambang batas parlemen 4%. Dia menjelaskan pada Juni 2022 elektabilitas parpol tersebut berada di atas ambang batas parlemen yakni sebesar 4,4% dan kemudian turun di Oktober 2022 menjadi 3,8%. Andreas mengatakan keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai capres telah menggerus basis pendukung. Citra Anies yang lekat dengan politik identitas dianggap berseberangan dengan jargon Nasdem Restorasi Indonesia. Harapan Nasdem meraih koktail efek dari pencalonan Anies belum terbukti, lebih-lebih mengingat koalisi perubahan yang digadang-gadang bersama PKS dan Demokrat tidak kunjung terbentuk. Demikian katanya. Basis pemilih Anies belum mengalir ke Nasdem, masih tersebar di partai-partai yang lain. PKS yang sebelumnya identik sebagai pendukung Anies juga masih harus berhitung kemungkinan tergerusnya dukungan ke Nasdem. Ucap Andreas. Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan
pada 5-10 Januari 2023 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin error plus minus 2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Partai Nasdem masih jeblok berada di angka 3,5% pada Januari 2023.